Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Konferensi pers Ruben Amorim sebelum laga big match Manchester United tandang ke Anfield menghadapi tuan rumah Liverpool. Ada beberapa informasi menarik, update-update juga, dan tentu saja pendapat dari Ruben Amorim. Oke, dimulai dulu langsung aja. Sumber gua ambil seperti biasa dari Manchester Evening News ya, Sobat Football United. Dukungan dari manajemen Manchester United dari Sir Jim Ratcliffe ya. Dia mengatakan kepada saya setiap waktu, kadang-kadang dengan sebuah pesan ya setelah pertandingan, tapi Anda tahu, saya tahu, dan Sir Jim juga tahu kalau football atau sepak bola tidak seperti itu. Hal yang paling penting adalah pertandingan selanjutnya. Anda tidak bisa mengontrol hari selanjutnya di sepak bola. Jadi saya tahu ya, kalau tapi ini tentu saja merupakan sesuatu yang bagus untuk didengar. Juga ada banyak keributan ya di belakang, karena ada banyak suara-suara ribut di belakang tentang pergantian pelatih dan lain-lain. Ini terkait dengan bagaimana ada support ya dari manajemen Manchester United. Omar Berada dan Jason Wilcox mengatakan kepada saya juga setiap waktu. Artinya memang manajemen Manchester United ini secara jelas mengatakan dukungan kepada Ruben Amorim, baik itu Sir Jim Ratcliffe melalui pesan ya, ataupun juga cara lain, pun juga Omar Berada serta Jason Wilcox. Dan ini merupakan hal yang penting menurut gue bagi Ruben Amorim, mengetahui dia mendapatkan dukungan bukan hanya dari manajemen, tapi bahkan dari co-owner, dari pemilik klub, bahwa mereka support Ruben Amorim. Sampai dengan saat ini bagaimana tantangan ya dari Ruben Amorim, dari proses yang dia jalani bersama dengan Manchester United, sangat sulit sekali. Ditambah bumbu-bumbu media ya, setiap kali Manchester United mendapatkan hasil yang tidak maksimal, ini seakan-akan memang memaksa untuk perubahan langsung terjadi, perubahan kursi kepelatihan ya. Dan menurut gue ini lama-lama dalam tanda kutip menjadi hal yang membosankan begitu ya. Ketidaksabaran yang digaung-gaungkan terus oleh media. Dengan cara itu tadi, ketika hasil jelek dari Manchester United, ada penggiringan opini menurut gue untuk segera menggantikan pelatih, sistem tidak cocok lah, permainannya tidak bagus ya, sudah diberikan waktu, lalu angka statistik dan lain-lain. Ada beberapa hal yang kalau dilihat secara detail sebenarnya tidak fair. Misalnya ya, ketika kita berbicara terkait dengan, ya lihat nih, persentase kemenangan dari Ruben Amorim jelek. Yang diambil adalah dari musim lalu, dimana musim lalu kita semua tahu Ruben Amorim didatangkan dari Sporting dengan sistem permainan yang berbeda, sementara skuad masih dari skuad periode sebelumnya dengan sistem bermain yang jauh berbeda. Ada satu bursa transfer di bulan Januari ya, di mana hanya satu pemain yang datang, Patrick Dorgu, dan ya satu Aiden Heaven juga kan ya. Dan ini kan tidak mungkin untuk langsung merubah segalanya di atas lapangan dalam tempo waktu sisanya gitu ya. Tapi tetap angka persentase yang diambil adalah dari yang sebelumnya. Banyak sekali faktor-faktor lainnya itu seperti kayak diajak untuk ditutup mata gitu, tidak dilihat, dan menurut gue ini tidak fair. Lalu narasi-narasi saat ini misalnya, oke, Manchester United sudah menghabiskan berapa nih? 200 juta lebih pemain di bursa transfer musim panas, tapi lihat belum ada stabil di atas lapangan. Ya, kita lihat 200 juta euro lebih ya. Itu digunakan untuk apa? Mayoritas untuk pemain depan. Sementara kita tahu bahwa sepak bola itu bukan hanya tentang lini depan, ada lini tengah, ada lini belakang. Dan kalau kita lihat secara fair bagaimana keadaan lini tengah, wingback kanan kiri dari Manchester United, ini bukan hal yang menurut gue bisa dianggap oke, kualitasnya sudah bagus gitu, sehingga harusnya kualitasnya sudah bagus sehingga ya ini tidak ada alasan lagi ketika gagal pelatih harus diganti. Menurut gue enggak. Kita lihat bagaimana dua gelandang di sistem 3-4-2-1 masih belum jelas menurut gue, masih belum pas bahkan di situ ya, wingback kanan kiri. Jadi ada banyak hal ya menurut gue. Dan balik lagi bagaimana dukungan yang disampaikan oleh
manajemen dan juga owner ini sangat penting sekali untuk ya supaya Ruben Amorim ini percaya diri gitu ya dengan proses yang sedang dilakukan di sana. Sekalipun itu tadi banyak narasi-narasi yang sayangnya juga ya terlalu mudah diambil oleh fans. Gue juga nggak tahu apa alasannya ya. Mungkin tidak tahan mendapatkan ceng-cengan mungkin atau seperti apa, atau memang ada informasi dan pengetahuan yang berbeda. Tapi apakah ini akan terus seperti ini? Ya, Ruben Amorim juga harus menunjukkan adanya progres dari proses itu, tidak hanya terkait dengan hasil ya, tapi juga komponen-komponen lainnya di atas lapangan. Oke. Visi dari klub dan juga dukungan dari manajemen. Pertama-tama ya, saya bisa merasakannya. Ini bukan tentang yang orang bicarakan. Saya merasakan support setiap hari. Kadang-kadang tekanan yang saya tempatkan untuk diri saya dan bagaimana tim juga ya, ini sering sekali lebih besar daripada mereka. Saya tahu ini akan membutuhkan waktu, tapi saya tidak ingin berpikir seperti hal tersebut. Saya mengatakan tahun lalu. Ini sangat baik ya untuk mendengar dukungan tersebut, dan saya pikir ini juga membantu fans untuk mengerti terkait dengan bahwa manajemen ataupun tim kepemimpinan ini juga tahu bahwa proses ini akan memakan waktu, akan membutuhkan waktu. Tapi di waktu yang sama juga saya kurang menyukai hal tersebut, karena ini akan memberikan semacam kayak perasaan begitu ya, ataupun hal bahwa kita ini memiliki waktu untuk bekerja. Jadi saya tidak ingin mendengar ya, atau saya tidak menginginkan ada hal tersebut di klub ini. Sangat bagus tentu saja untuk merasakan support, tapi kita butuh untuk menunjukkan orang-orang bahwa kita adalah sebuah klub besar dan kita siap untuk pertandingan-pertandingan, untuk memenangkan pertandingan-pertandingan. Ya, kurang lebih apa yang dikatakan bahwa ini merupakan hal yang bagus, ada dukungan dari manajemen, dari pemilik tentu saja, dan juga bisa membuat fans ini mengerti ya bagaimana posisi dari manajemen klub juga pemilik klub terkait dengan situasi saat ini, di mana mereka tahu bahwa ya ini membutuhkan waktu ya. Ini kan terkait dengan Sir Jim Ratcliffe yang mengatakan 3 tahun untuk Ruben Amorim. Tapi di sisi lain juga Ruben Amorim ini nampaknya dalam tanda kutip tidak sabaran juga, karena dia tahu fans ingin hasil. Jadi dia juga tidak ingin terlalu melihat bahwa kita punya 3 tahun, tidak seperti itu. Dia ingin untuk bisa menunjukkan sesegera mungkin bahwa Manchester United ini sebenarnya posisinya bisa lebih besar, bisa lebih tinggi lagi dari apa yang terjadi saat ini. Sejarah Liverpool. Saya ingat ya, kita bermain bagus musim lalu dan hasil seri. Saya sangat kecewa di akhir pertandingan karena kita membuktikan kalau kita bisa berkompetisi menghadapi segala lawan. Saya tahu kalau hal tersebut bukan hal yang spesial untuk klub kita. Saya tahu mereka ini berjuang setiap waktu untuk jumlah gelar. Saya tahu apa artinya untuk fans ya, tapi lagi-lagi ini hanya sebuah pertandingan di mana kita butuh membuktikan kalau kita bisa bermain lebih baik. Saya pikir kita bermain lebih baik. Kita butuh untuk melakukan hal yang lebih baik di 2 kotak penalti, artinya secara bertahan dan juga secara menyerang. Jadi ini merupakan sebuah pertandingan yang kita butuh menang. Ya, tahun lalu atau musim kompetisi yang kemarin Manchester United tampil bagus di Anfield, nyaris menang ya. Kalau saja Harry Maguire pada saat itu, sudahlah, tidak perlu dibahas lebih lanjut. Hasil menghadapi klub besar. Mungkin ekspektasi ataupun pengharapan ketika Anda harus menang dan tanggung jawab dari kemenangan ya, ini lebih sulit untuk bermain seperti itu. Ini kenapa ketika Anda bermain menghadapi klub besar, Anda butuh memenangkan setiap pertandingan, khususnya ketika orang-orang berharap Anda untuk menang, dan kita memiliki beberapa kesulitan untuk diatasi dengan hal tersebut. Ketika Anda mengharapkan Manchester United tidak memenangkan pertandingan, mungkin ini lebih mudah bagi pemain untuk tampil, dan kita butuh untuk merubah hal tersebut, untuk merubah
hal tersebut kita butuh untuk memiliki kepercayaan untuk memenangkan pertandingan ya, dan bekerja lebih banyak sehingga lebih layak mendapatkan poin dan merasa lebih bebas ya untuk bermain di atas lapangan, artinya tidak terbebani. Kurang lebih apa yang ditanyakan atau yang dikatakan oleh Ruben Amorim ya, ketika tidak diharapkan menang, pemainnya lebih lepas, tapi ketika diharapkan untuk bisa menang justru tampil seperti kayak terbebani. Artinya ketika Manchester United tampil menghadapi tim yang lebih diunggulkan begitu ya, pemain ini lebih enak gitu. Dan menurut gue seharusnya tidak seperti ini. Harusnya mau tuh lawan klub besar atau klub yang mungkin Manchester United diprediksi untuk bisa menang ya, mereka tetap harus menunjukkan level permainan yang tertinggi. Dan hal seperti ini ya, inkonsistensi seperti ini memang menunjukkan atau biasanya terjadi dengan klub mediocre, klub-klub yang masih di papan tengah berjuang untuk ke papan atas, di mana menurut gua ini juga menunjukkan sampai dengan saat ini, poin titik ini ya, Manchester United levelnya ada di situ. Oke, kabar tim nih. Lisandro Martinez tidak tersedia. Dia ini sudah dekat ya untuk bisa kembali, tapi dia baru saja kembali untuk latihan dengan tim. Mazraoui saya tidak tahu. Para pemain lainnya ya, pemain nasional yang kembali dari international break ini siap. Tapi kalau Anda melihat pertandingannya, beberapa pemain bermain di Jepang, jadi kita butuh untuk hati-hati dalam memberikan menit bermain. Bruno bermain 62 menit, jadi kita memberikan dia 1 hari lagi nih untuk istirahat ya. Kita berusaha untuk menyeimbangkan segalanya untuk membuat pemain siap. Tapi para pemain yang kembali dari tim nasional ini siap ya untuk bermain. Sané Lammens, pujian untuk Sané Lammens ya, apakah dia akan mulai pertandingan? Pertanyaan yang menarik menurut gue. Tidak ada yang tidak mungkin. Anda harus membuktikan sepanjang pekan, dan tentu saja dia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Ini hal yang mungkin ya kalau dia akan jadi starter lagi di pertandingan. Impresi pertama di klub ini dia sangat penting, dan untuk memelihara level ini jauh lebih penting. Dia belum menjadi Peter Schmeichel. Dia adalah pemain muda dengan talenta. Dia menunjukkan ada banyak skill ya, dan fans menyukainya. Tapi lagi-lagi kita harus membuktikan di masa lalu ya, dan kita juga butuh membuktikan kita butuh bahwa apa yang terjadi di periode sebelumnya atau di pertandingan sebelumnya ini juga bisa dibuktikan di pertandingan selanjutnya. Oke, gua akan kurang lebih seperti itu. Ada beberapa informasi lainnya terkait dengan akademi dan lainnya, tapi gue tidak akan ke sana ya. Intinya informasi pertandingan dulu deh, bahwa Ruben Amorim melihat bahwa ini pertandingan yang penting antara kedua klub besar. Mudah-mudahan Manchester United tampil nothing tulus ya, artinya tidak ada beban. Ini penting supaya pemain bisa tampil lebih lepas, lebih santai, lebih rileks, sehingga kemampuan terbaiknya bisa keluar ya, tidak tertutupi oleh tekanan. Dan ya, Lisandro Martinez absen, dia akan kembali. Mungkin gue perkirakan sebelum jeda transfer sebelum jeda international break selanjutnya, kayaknya dia sudah bisa main sih menurut gue, atau paling lambat setelah jeda internasional di bulan November. Nocer Mazraoui meragukan, tapi feeling gue feeling gue sih dia akan bermain. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United mengenai komposisi dan juga informasi tadi? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.